Kapolres Jombang, terima kasih atas perhatiannya, 1 juta per pemenang. Nah, ini beliau ini santri asalnya Temanggung, santri dari Temanggung jadi Kapolres Jombang, yang dulu adalah salah satu penyidik Habib Rizik Syihab. Beliau termasuk penyidik yang tidak dikehendaki. Kalau penyidiknya masih Pak Fadli, beliau nggak mau ngomong, akhirnya begitu ganti. Dari TNI Pak dan Ramil ya. Ini jajaran TNI Polri, Polsek ada, oh kita Polsek Jombang, Kebuiren Polsek ini, Diwe, santri, wali santri, dan yang saya cintai, adik-adik saya, anak-anak saya yang tadi sudah menjadi peserta Ubairah yang dilombakan tadi dengan jurinya Gus Jalil. Nah, beliau ini tadi jurinya dan Pak Bolong. Jadi kalau yang kalah silahkan nuntut sama Gus Jalil sama Mbak Bolong. Tapi hati-hati kalau sama Gus Jalil, orangnya kecil tapi akidnya besar. Gus Jalil akidnya besar. Itu dulu kalau latihan pidato di dalam gentong, akhirnya kecil, suaranya besar. Assalamualaikum. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, Kebuiren ini multi manusia, multi etnis, dan dari sekian suku, makanya saya tak pakai bahasa Indonesia aja. Bagi yang tidak paham bahasa Indonesia, mohon maaf. Terus gini ngangge bahasa Indonesia ini pamit. Tapi panjenengan mboten paham bahasa Indonesia, monggo ditranslate ke bahasa Inggris. Karena Gus Gigin ini lebih fasih berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Beliau, waduh, kalau udah ngomong bahasa Inggris kayak orang Londo. Makanya kemarin orang dari Amerika curhatnya ke Kebuiren cari Gus Gigin, karena nggak ada yang bisa nampung curhatnya orang Amerika selain Kebuiren. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul untuk peringatan Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi ini banyak yang sudah disampaikan, mulai dari proses lahirnya sampai besar, itu banyak yang sudah menceritakan. Saya tak menceritakan yang lain saja. Apa kondisi sosiologis, ini kira dapat kondisi sosiologi, antropologi. Ini Kebuiren itu puncaknya santri Indonesia, karena di Kebuiren ini lahir Nahdlatul Ulama. Saya kalau pidato di Kebuiren itu grogi, karena harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang jarang saya lakukan. Jadi ini tak nyacak saya ini, ya. Boleh salah lagi dong. Jajal, salah, mencoba. Angel memang bahasa Indonesia itu menyacak. Jajal pun bukan apa ya, nyacak.
Jajal itu mencoba nyacak jadi benten. Ya inilah bahasa Indonesia, kalau ketemu bahasa Jawa semaput itu ya ini. Karena bahasa Indonesia itu tahun 1928. Nah bahasa Jawa itu tuwek, makanya bahasa Indonesia ketemu bahasa Jawa pingsan. Kunduran truk itu udah tidak bisa. Loh siapa sih bisa membahasa Indonesia kan kunduran truk? Oh, udah bisa. Telusupen. Nggak bisa. Pecirit. Nggak bisa. Ini uji coba karena apa? Ini saya harus ngajari yang tadi lomba pidato itu. Kenapa? Karena saya banyak diprotes. Kiai kenapa pidatonya pakai bahasa Jawa? Dan saya orang Jawa. Tapi kalau bisa Indonesia bisa nggak? Ayo tak bisa kan? Karena tadi ini dari mana-mana saya akan menyacak bahasa Indonesia. Semua salah dulu. Jadi kondisi sosiologi, antropologi, dan demografi. Sing cilik rasa mikir. Ini pembekalan sambil mikir. Jadi Rasulullah itu lahir dalam situasi sosiologi yang cukup berat. Beratnya di mana? Rasulullah lahir itu menghadapi 3 kekuatan yang sangat mapan. Yang 2 basisnya agama, yang 1 basisnya pagan. Gula ini kamu. What the meaning pagan in Indonesian language? Jadi aku raiso bahasa Indonesia yang baik dan benar, gak mungkin saya disuruh pidato di depan presiden. Ya, para pemenang jangan pergi kemana-mana kalian. Hey. Yang menang lomba jangan kemana-mana, tak ajari malah pergi. Itu mau kemana kalian? Loh. Wah, ini pelanggaran. Suruh balik itu yang menang lomba tadi, yang bawa piala, suruh balik sini tak dongeng di sini kok. Ini pembekalan malah pergi sampean ini. Suruh balik, jangan suruh pulang. Kalau keretanya terlambat besok dipanggilkan sama Pak Kapolres. Kalau yang juara lomba pergi, sini suruh balik lagi. Suruh pulang, suruh balik lagi, suruh duduk kehujanan nggak apa-apa, udah dapat 1 juta kok. Ya, suruh balik lagi itu panitianya, tarik anak-anak itu suruh sini lagi. Pak, anak-anak itu Pak, pelanggaran ini. Jadi ini ada kondisi sosiologi yang 1 berangkat dari, yang 2 berangkat dari agama, yang 1 berangkat dari paganisme. Pagan itu menyembah selain Allah dan ada wujudnya. Berhala itu pagan. Suruh balik lagi, mau kemana mereka? Nah, ya. Nah, 3-tiganya ini mapan. 1 Yahudi, 2 Nasrani, yang 3 Makkah. Yahudi itu sudah sangat mapan hidupnya. Kok pakai kabelaknya temen aku gitu. Aku mau wis pakai kabel iki, saya pakai kabel kemana? Ini orang operator wocruk ya. Kulo niku sakniki nek ngaji dikeki ngenten niki, cek mboten diketok-ketok karo wong kucruk-kucruk niki. Dadi lek diketok wong kucruk kulo duwe dokumen. Oh iki lho potongan panjangnya. Sakniki nek wong kecenengane ngetok-ngetok mutilasi wong ngaji. Dah wis yo. Wis bener ora. Kundang salah maneh. Aku wis kadung ngomong salah. Ora baleni meneh. Baleni lagi. Ya. Nabi Muhammad lahir itu di 3 problem besar.
Satu kekuatan namanya Yahudi, yang kedua Nasrani, nah yang ketiga ini Arab Makkah. Yahudi mapan karena punya kitab Taurat, mapan hidupnya, apa menangan mereka ini, kelahi menang, berdagang menang, sulap sihir menang karena Taurat ini kitab hebat. Orang kok pegangan Taurat itu hebat. Nabi Musa tangan masuk saku jadi listrik, manusia tempeling mati, punya tongkat dilempar jadi barongsai. Nah terus tongkat dipukul laut jadi jalan tol. Nah teman-teman Nabi Musa itu juga hebat, punya Taurat. Ada Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu punya ilmu namanya telekinesis, memindah sesuatu tanpa menyentuh. Mau ngaji ke Tebu Ireng ada banyak orang, Bal'am jengkel, mobilnya terhalang, dia seling gitu. Pak Kapolres dan seluruh yang hadir di sini pindah Mojokerto. Bal'am bin Ba'urah terkenal. Nah, ilmu itu dipegang sekarang, ilmu itu masih dipegang sama orang namanya Inguswan. Inguswan ini dukun paling terkenal di Amerika. Pernah mindah tank tanpa menyentuh. Olok-olok sebagai dukun setan, marah dia, gedung parlemen dibawakan dia waluh isi bledek, lari semua. Akhirnya diangkat jadi ketua divisi perdukunan di Amerika, namanya Star Wars. Nah, makanya sampai ini kadang nggak tahu film Star Wars itu adalah nama divisi perdukunan di Amerika yang dititipkan pada CIA, Central Intelligence Agency, dibuka tahun 76, ditutup tahun 96. Ketua divisinya namanya Inguswan. Jangan angel inget Inguswan, ingetnya Ingus toh. Kalau inget Swan, inget kaos dalam. Inguswan sekarang pensiun, dari di Amerika sana bikin sekolahan namanya Brother of Snake. Muridnya yang paling pinter David Copperfield. Nah murid-muridnya yang banyak di dunia. Nah sekarang banyak yang ikut pada kelompok ini, punya tarekat namanya Kabbalah, kitabnya namanya Talmud. Peserta torekohnya yang paling baru kita sangat mengenalnya, pemain sepak bola namanya Lionel Messi. Ya kan? Santri harus tahu. Nah banyak sekali itu, kalau tak ceritakan semalaman sampai besok sore juga nggak habis. Tadi Gus Kikin menceritakan baru seperempat, beliau cerita itu makan sampai imbuh saya. Padahal sebenarnya udah kenyang saya. Tapi karena saya saking pengennya mendengar Gus Kikin bercerita, imbuh lagi, rampung langsung keluar, langsung kebelet. Penuhan beliau cerita tadi pergeseran Yahudi, akhirnya luar biasa, sangat menguasai beliau. Sampai saya imbuh lagi saya untuk mendengar. Nah, itu mapannya mereka. Sampai mereka punya pasukan khusus namanya Dracula. Yang sampai kalau lihat itu dengan sebuah film Dracula penghisap darah. Padahal itu adalah pasukan khusus yang didesain oleh mereka yang mampu mematahkan pasukan Islam ketika menyerbu Rumania. Aduh, bocah ramana kalau sekutu. Sisunek kita cerita anak. Nah, yang kedua adalah Nasrani. Nasrani punya nabi hebat. Orang buta ini demok melek. Orang mati di gue itu bangun. Nabi Isa itu kitabnya Injil punya pusat peradaban besar namanya Vatikan, pemimpinnya namanya Paus. Saking hebatnya Nabi Musa dalam pengurusan pengobatan, makanya orang Nasrani pinter bikin rumah pakai, orang Yahudi pinter sulap. Nah, di antara dua kekuatan ini Rasulullah lahir. Ini bukannya kemudian ditampakkan kehebatan di antara dua ini, enggak, tapi malah dibalik.
Yahudi nabinya hebat-hebat, Nabi Muhammad disuruh jadi nabi malah tidak diwarisi kehebatan kelahi seperti orang Yahudi dibikin lemah lembut, kalau dikejar lari itu, tidak dikasih bekal seperti bekalnya Nabi Musa yang orang didemok ini melek, hati diwalik gitu. Sampean harus paham itu. Jadi tidak dikasih penyeimbang untuk bentrok itu enggak, tapi malah dibalik. Makanya orang Yahudi Nasrani mengejar Nabi Muhammad disertai orang Makkah, dilempari kakinya bocor. Begitu lihat kakinya bocor, paham Nabi palsu ini. Kenapa? Karena tren Nabi sebelum Nabi Muhammad itu hebat-hebat, kuat. Melawan Nabi Nuh mati, melawan Nabi Musa mati, Fir'aun sekuat itu mati. Pokoknya Nabi dulu hebat-hebat. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, Nabi Nuh bikin perahu di tengah padang pasir datang banjir, Nabi Idris terbang ke langit nggak pulang lagi. Jadi Nabi dulu itu hebat-hebat. Begitu sampai di Nabi Muhammad, Allah mencetak Nabi baru ini tidak seperti Nabi yang sebelumnya. Begitu dilempari batu kok kakinya bocor, Pak, Nabi palsu ini. Makanya orang Yahudi Nasrani tidak bisa melihat bahwa ini akan menjadi Nabi. Nah kemudian dengan orang Mekah itu yang paling hebat itu yang bisa baca, yang bisa nulis payah, bisa baca, bisa nulis, lomba syair terbaik mereka lah terbaiknya. Begitu Allah bikin nabinya dibalik, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya wong kecelek bikin nabi opo ya, nggak bisa maca, nggak bisa nulis. Yang sana punya pikiran nabi itu hebat, yang ini nabinya. Loh, makanya semuanya kecelek. Ini nabi tenang orang lain. Begitu saya adalah nabi. Nabi opo? Nabi orang sekti meneng. Nah, itu karena nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka kalau berbicara tentang nabi ini susahnya luar biasa. Susahnya di mana? Kita nggak bisa menggambarkan nabi itu seperti apa. Nggak bisa. Dengan orang Arab aja sudah bermasalah luar biasa. Sudah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Orang Arab itu Tuhannya banyak, dikasih Tuhan satu. Tuhannya kelihatan, dibikin Tuhan nggak bikin kelihatan. Makanya orang Arab ini ajarannya aneh, nabi aneh ini. Orang sukanya Tuhannya patung, dibikin patung nggak ada. Orang Tuhannya banyak, dibikin Tuhan satu. Nggak cocok. Sudah nggak ada air, orang disuruh wudhu, disuruh jinabat. Padahal nggak ada air, minum aja susah, disuruh jinabat. Coba, padahal jinabatnya orang Arab nggak kayak kita. Kita jinabatnya seminggu sebulan sekali. Sana semalam bisa 8 kali. Loh iya, bebas loh makanannya kambing. Nah ini ono ular ya belum keren itu orang kawan. Nah sudah di sana sukanya mabuk tidak boleh. Sudah pusing orang waktu itu dibikin ajaran ini. Makanya kita itu aneh dalam ilmu sosiologi. Kita susah membayangkan nabi itu seperti apa. Udah tahu panas disuruh puasa, panas tangkang itu disuruh puasa. Lu bisa ngerti Arab ini panganan angel, susah cari makan, disuruh zakat, disuruh sodako. Sudah tahu panas entang-entang suruh tawaf, kepalanya disuruh dibuka. Ini kan menurut orang waktu itu ajaran gendeng ini kan. Makanya orang Arab itu Allah nabi kopos, ada ajarannya aneh. Yang paling aneh ajaran tawaf. Tawaf itu bagi orang Arab luar biasa berat. Kenapa? Karena kalau tawaf perempuan mukanya harus dibuka. Nah orang Arab kalau lihat muka dibuka, ya Allah, saya nggak kebayang. Saya punya pengalaman belum 1 bulan. Saya ada di Malaysia.
Ini cerita tentang pribadi saya. Saya bersama istri saya. Nah istriku itu iseng banget, ada orang dari Arab sana pengen foto. Mas, itu bilangin aku mau foto. Nah saya bilangin ngomong-ngomong sama orang Arab ini, saya foto. Mister, saya minta foto. Masa orang Arab mister saya minta foto. Nah ketika saya minta foto gitu, dia berjejer begini. Nah jenenge wong wedok, karena pengen foto sama orang Arab lari dia. Nah jenenge wong wedok melayu nganggo rok panjang itu kan dicinceng. Itu semua subhanallah itu. Loh ini benar, subhanallah. Itu mukanya, lihat ini saya cinceng itu. Pertama bilang subhanallah. Nah, orang sini kan biasa aja. Ya, orang istri saya mau putih orangnya. Itu besok ini cerita ini sebagai eksperimen. Nah saya nggak kebayang waktu tawaf mukanya perempuan dibuka, syahwatnya kayak apa. Terus yang laki-laki disuruh pakai baju nggak boleh dijahit, cuma diselempang gitu. Artinya itu ujian berat. Kalau mau nakal kan dengan wes gitu aja. Nah, ini dalam teori sosiologi, antropologi. Enggak. Dalam teori sosiologi dan antropologi, ini sesuatu yang sangat bertolak belakang. Sangat bertolak belakang. Jadi maka saya nggak kebayang ajaran Rasulullah ini secara sosiologi dan antropologi ini berhadapan dengan Yahudi, Nasrani dan orang Arab. Dengan Yahudi dan Nasrani Rasulullah tidak diberi kekuatan seperti kekuatannya Nabi Musa, kekuatan Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Terhadap orang Arab dikasih ajaran yang berbeda dan dikasih ruang sosiologi yang berbeda sama hebat nulis baca. Rasul dicetak tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kiro-kiro Jombang gitu. Ada orang tidak pernah ngaji, senengannya angon bebek turu gerdu gitu. Terus Jumat naik mimbar pidato, kira-kira sopo sing ngandel dong gendeng ya. Loh, ini yang kadang tidak dikaji. Nah itu makanya ketika Rasulullah mampu menegakkan Islam di antara Yahudi, Nasrani dan orang Arab, tidak ada satupun yang mampu membuat teori. Tidak ada satupun orang yang bisa membuatkan teori. Kok bisa begitu? Tidak ada yang bisa bikin teori. Coba sekarang tolong saya dibikinkan teori. Ibu-ibu terutama ini yang saya mau tanya. Di Arab kita membaca sebuah cerita sejarah, dan ibu-ibu pasti tahu Rasulullah itu menikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah usia berapa? 10. Nabi Muhammad usia 50. Semua orang tahu cerita itu. Bahkan anak baru masuk sekolah juga tahu ceritanya. Tapi semua orang tidak bisa berteori tentang cerita itu. Apa? Kok bisa anak usia 10 tahun itu gembira lihat dinikahi sama usia 50? Saya tanya ibu-ibu, kira-kira perasaannya Siti Aisyah itu seperti apa? Ayo sampai bisa jawab. Nggak bisa, sampai yang dinikah selisih 10 tahun aja udah pusing, ketuaan. Apalagi ini selisihnya 40 tahun.
tahun, sama kira tolong saya bikinkan teori. Kok ada anak usia 10 tahun gembira ria dinikahi orang usia 50, gadis tercantik di Makkah, kemudian beliau adalah putri konglomerat. Ayo, siapa sih bisa berteori? Ini pasti bukan karena problem utang piutang. Tidak ada satupun orang bisa bikin teori sampai hari ini. Makanya ada yang bikin teori kalau orang Eropa emang orang koclok ya. Nah, pedofilia. Nabi mencintai anak di bawah umur, melanggar HAM. Nah, itu orang Eropa bikin teori. Karena mereka nggak sanggup mencerna. Oh iso ya ngomong 9-10 tahun dinikah orang usia 50 kok joget saking senengnya itu. Di sini selisih 20 tahun, malah bunuh diri. Pak, tegone Pak, itu 50 terus aku lihat dia kok oleh aku jalan-jalan dikira lu kok melaku-melaku karo mbah. Lu gitu. Semua tahu sejarah itu, tapi tidak satu pun orang bisa berteori tentang peristiwa ini. Itu lagi Nabi Muhammad. Boleh jangan ketika kita tahu Nabi begini, rumah samu ngerti. Yang ngerti ceritanya, nggak ngerti teorinya, situasi psikologisnya yang kita nggak bisa tangkap. Aja sembrono sampean. Ini kalau berbicara tentang Nabi, saya takoni lagi. Ini sederhana saja. Siapa tahu Sayyidina Umar? Tidak usah Sayyidina Umar. Siti Khadijah masih terkait perempuan. Siti Khadijah itu konglomerat, pembantunya ribuan. 90% tanah Makkah milik Siti Khadijah binti Khuwailid. Saking kayanya, ontanya ratusan ribu, pembantunya ratusan ribu. Yang tidak kebayang adalah kok bisa seorang konglomerat perempuan, suaminya di atas gunung, kok ngirim makanan sendiri, kok gak nyuruh orang? Ayo, sampean kira-kira kalau suaminya di sana terus bisa kukunya lagi dikuteki gitu, pasti nyuruh pembantu terus kiriman kono. Gak kebayang loh. Padahal beliau punya pembantu yang kalau dijejer ini cukup untuk naik semut-semutan nek karo. Ya toh, itu sampai di atasku. Tapi kok dikirim dewe bawa nasi sendiri? Itu saya nggak membayangkan cintanya seorang konglomerat kepada seorang laki Nabi itu apa. Sampai sekarang mana ada, jangankan mau ngirim, nyuci baju suami aja udah enggak sekarang. Semua dipasrahkan sama mesin cuci semua, merek nasional, Samsung. Makanya perempuan sekarang udah dibohongi Gus oleh suaminya, karena sudah nggak pernah mencium bau keringat suaminya. Jadi ketika suaminya pindah ke lain hati, sudah nggak tahu karena bau keringatnya nggak pernah diciumnya. Yang mencium bau keringatnya adalah mesin cuci. Bahkan ada bekas lipstik pun sudah tidak tahu. Makanya perempuan sudah nggak ada yang peka terhadap perubahan keringat suaminya. Saya sebagai laki-laki lebih beruntung kalau begitu caranya. Suaminya minta bikinin kopi, pembantunya sudah kayak kopi. Makanya sekarang tidak ada lagi karena nggak ada yang tahu apa yang ada di baju suaminya. Tidak terdengar lagi ragu rambut siapa ini kasih, nggak ada lagi sudah. Dan itu perempuan, sebagai perempuan tolong bikinkan teori itu. Saya ingin tahu kira-kira teori ini piye. Oh iso wong wedok umur 50 usia sudah tua ya, sudah 40 tiba-tiba bawa dewe 50 naik ke atas gunung bawakan makanan suaminya. Ini teori ini sopo konglomerat ini bukan perempuan yang tidak punya apa-apa, punya pembantu. Nah ceritanya bisa kita dapat, tapi teorinya kita nggak bisa nangkep. Sayyidina Abu Bakar konglomerat terkaya, pengusaha paling sukses. Lu pengusaha paling sukses kok mau nuntun onta Rasulullah? Kok gak nyuruh pembantunya?
Ditonton sendiri, bahkan lubang ular yang menggigit Rasulullah ditutup pakai tangannya, sampai tangan Sayyidina Abu Bakar digigit ular, disengat kalajengking, dan racunnya bertahan dalam tubuh Sayyidina Abu Bakar sampai beliau meninggal. Kok orang ngomong Nabi ini kaya yo, enggak apa enggak. Ini kok ada orang konglomerat, ini konglomerat gendeng gitu. Makanya orang berteori Nabi Muhammad itu tukang sih, karena teorinya nggak nyampe akal kita untuk menteorikan Rasulullah sebagai nabi. Tapi ceritanya kita dapat, teorinya kita nggak bisa. Sayyidina Umar tukang kelahi. Siapa yang pernah mengalahkan Sayyidina Umar? Belum pernah seumur-umur. Jangankan manusia, malaikat aja, apa iblis saja dengar langkahnya Sayyidina Umar lari kok. Saking galaknya, hidupnya nyambung, ya alisnya nyambung, dan tidak pernah senyum. Sayyidina Umar itu serem, terkenal sangat keras kalau ngaji baca Quran, nggak ada orang berani dengar lari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lari. Nah kalau yang kayak model Hilmi, santri-santri ini kan modelnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bilang Allah tadi kok enggak? Nah berarti sampean kalau dengar aslinya takut. Dengar saya aja nggak berani bilang Allah. Lo mestinya Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kayaknya enggak mungkin. Lu berarti Sayyidina Umar itu kelasnya kayak apa? Kita nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Sayyidina Ali. Sayyidina Umar baru lah ya, kalau khutbah siapa berani dengerin? Kalau ceramah itu pedangnya ditarik, ittaqullah, ittaqullah. Lah ya makanya Sayyidina Ali bernadar, orang kalau begini kalau mati kira-kira tanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa? Apakah mati takut apa? Di kuping itu meninggalnya Sayyidina Umar. Mungkar nakir datang aja sopan. Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Protap ya Umar. Apa itu? Mau nanya? Nanya apa? Ya marrobuka. Allah. Apa lagi? Udah itu aja. Loh orang kayak gitu kita tahu ceritanya menjadi sahabat Nabi, tapi yang kita tidak bisa bikin teori, orang seperti itu kok bisa ikut sama Nabi yang Nabi nggak pernah berkelahi gila. Makanya jangan sekali-sekali menyebut ini adalah Sayyidina Umar di zaman modern. Sayyidina Umar model apa ya? Nggak ada. Ini kita bisa mendengar cerita tentang Rasulullah. Terus perang Badar, semua orang tahu ceritanya. Berapa orang perang Badar? Anak-anakku yang di belakang 113 disuruh berangkat ngadepi orang 3.000. Kok gak ada yang bantah? Ayo, padahal itu mesti mati. Ya mesti mati lah 113 ngadepi orang 3.000 yang mesti ngomong dilewati, yes, untuk lewat. Kok nggak ada yang terus, oh enggak ah, kok tetap berangkat aja, mati ya padahal Rasulullah itu bukan panglima perang, bukan raja. Pak Kapolres sih loh, nyuruh anak buah aja kadang bangkang kok. Malam minggu patroli, biskup dan itu. Coba Pak dan Ramel nyuruh keliling aja kadang ada yang bangkang kok, yang kebelet ngicing, yang apa. Ini 113 orang suruh ngadepi orang 3.000, yang 4.000 di perjalanan berangkat. Lu kok udah pakai nawar, wah mate gimana? Alah mate kok koyo wis.
Nah ini makanya tidak semua orang tahu ceritanya, nggak ada yang bisa berteori karena di luar teorinya sosiologi dan teori antropo di luar itu. No? Dan inilah makanya 100 tokoh dunia nggak ada yang berani mengganti Rasulullah. Alexander Kaisar Augustus Alexander Agung nyuruh orang perang, ini pantas raja menaklukkan raja. Nah ini duduk raja duduk apa? Iso ngomong mati, udah mati gitu. Potret kecilnya ya ditebuiran lah. Harusnya ini panglima perang juga bukan. Tapi nyuruh santrinya, yuk berangkat ke 10 November. Mati ya Allah bisa. Nggih, beres. Ini kita nggak ngerti. Nah itu Hasim dulu kan begitu ya. Berangkat perang, iskariman aumut syaitan. Mati ya wis ora mati perang. Berangkat mati ya wis. Oh skala cacak menang cacak. Oh ya wis. Lu berangkat ini kan nggak ada yang bisa diteorikan. Makanya resolusi jihad karena nggak bisa diteorikan, ya akhirnya teorinya ya dikasih hari santri gitu aja. Nggak ada yang bisa bikin teori. Bisa loh, lu mau perang.